نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين سبوح قدوس رب ورب الملائكة والروح. Muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Izzatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga terus menerus kita hadirkan dan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk limpahan rahmat, karunia dan keberkahan yang Allah turunkan dalam kehidupan kita, sehingga di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita kembali dapat sama-sama hadir dan duduk di majlis ilmu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan buat kita. Allah turunkan taufik, inayah dan hidayah dalam kehidupan kita. Allah hadirkan keberkahan demi keberkahan dalam setiap langkah kita, usaha kita. Allah turunkan juga keberkahan buat keluarga kita, anak turunan kita dan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, sambil terus kita berharap semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang mempersiapkan bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba Allah yang telah menyatakan keberserahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berislam semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh tanpa syarat hanya kepada Sang Pencipta, kemudian dia menjadi pribadi yang muslim, tentu harusnya dia memiliki karakter yang menunjukkan benar dia sebagai seorang. Maka para ulama salafus salihin menjabarkan ada beberapa nilai utama tentang karakter seorang muslim. Yang pertama adalah salimul aqidah. Seorang muslim sejati itu memiliki akidah yang lurus, akidah yang kokoh, akidah yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan dan kemusyrikan. Tidak mudah diombang-ambingkan atau gelap mata oleh hawa nafsu. Dia ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Hanya sehari dalam itu adalah wabil islamina Muhammad wa rasulah.
Itu dia tanamkan. Dia ridha Allah sebagai Rabbul pengayom alam, Tuhan yang benar-benar dia sembah, tunduk tanpa syarat, yang dia buktikan lewat amaliyah ibadahnya, salatnya. Salat itu merupakan pertama ketika bahkan menjadi beda antara orang muslim kalau dia tegakkan solatnya. Kalau dia menjadi orang yang ingkar, dia tidak tegakkan solatnya. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam menjabarkan dalam sebuah riwayat hadis tentang betapa bersihnya muslim yang menegakkan solat. Kata Nabi, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum, ya. Seandainya di antara kalian itu depan rumahnya itu, depan pintu rumahnya itu ada sungai, yatasilu fihi kulla yaumin khamsan, di mana setiap kali dia keluar dari pintu rumah dia mandi di sungai tersebut. Sungai ngalir yang bersih, yang jernih. Dia keluar dia mandi 5 kali tiap hari. Maka ada bekas kotoran di tubuhnya. Mandi sehari 2 kali saja sudah bersih. Ini mandinya sehari 5 kali. Nabi tanya sama sahabat Nabi, kata Nabi, apakah kalian akan lihat ada dakinya gitu? Kata sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, tidak akan mungkin ada dakinya, ada kotorannya di tubuhnya, karena mandinya sehari 5 kali. Fadzalika, kata Nabi, mislus salawatil khams, itu perumpamaan orang 5 waktu. Yamhullahu bihal khataya, setiap kali dia sholat Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan segala macam kesalahan demi kesalahan yang dimiliki olehnya. Habis subuh rontok, mulai beraktivitas, ada lagi dosa, sholat lagi asar, sholat lagi zuhur, rontok, mulai aktivitas lagi, sholat lagi asar. Yamhullahu biha al-khataya, Allah subhanahu wa ta'ala hapus kesalahan. Hadithun sahih, riwayat Imam Bukhari. Kita ini manusia, Allah anugerahkan akal, berikan nafsu, apa atas nama kita ini. Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam surat Asy-Syams, Allah subhanahu wa ta'ala setelah Allah bersumpah atas nama matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala lalu bersumpah atas nama penciptaannya yang begitu sempurna, yaitu manusia. Allah bersumpah atas diri kita ini yang Allah ciptakan ini. Lalu Allah katakan, setelah itu, setelah Allah ciptakan kita ini dalam bentuk yang fi ahsani taqwim ini, Allah ilhamkan kepada kita tentang apa itu keburukan, apa itu ketakwaan atau kebaikan, kepatuhan. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan firman Allah fa'alhamaha arafa, kita ini jadi tahu
Allah yang kasih tahu kita itu mana baik, mana buruk. Sehingga kita jadi tahu kan. Allah kasih kita filter hati. Hati itu bisa deteksi. Ini baik, ini buruk. Bahkan penjahat sekalipun itu nuraninya itu buruk. Hanya tutup oleh kotoran-kotoran dosa. Allah yang bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tahu. Lalu Allah akan pada ayat berikut aflaha man zakka. Amat sangat bahagia bagi siapa saja dari hamba Allah sucikan jiwanya, memuliakan sukmanya. Suci lewat apa? Salat. Lewatnya salat jadi suci. Rasul pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini, salat telah dijadikan sebagai sumber kebahagiaanku dalam salat. Bayangkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya beliau menjemput kebahagiaan, medianya itu salat, apalah lagi kita. Nabi bilang telah dijadikan sebagai sumber kebahagiaanku lewat medianya salat. Berarti umatnya mau mencapai kebahagiaan, menjemput kebahagiaan, mendatangkan kebahagiaan, medianya salat. Karena lewat salat kita itu kita sedang berdialog dengan Maha Pencipta. Kita sedang berdialog sang pemilik sumber kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu. Makanya orang mukmin sejati itu dia merasakan bahwa salat itu sebagai sebuah kenikmatan. Manusia itu biasanya kalau yang nikmat itu enggak. Muslim sejati itu sama sholat dia ketagihan, karena sholat sebagai sebuah kenikmatan, bukan beban. Antum datang makan di warung sop yang menjadi langganan, senang. Setiap kali ada keluarga kerabat datang dari kota, dibawa ke situ. Ini ada tempat sop paling nikmat. Kenapa? Nah, sholat itu harusnya begitu yang dirasakan orang mukmin. Ya, merasakan dalam sholatnya. Dan ketika dia sudah merasakan kenikmatan dalam sholatnya, dia tidak merasakan apapun ketika dia sedang sholat kecuali hanya merasakan nikmat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Nabi dahulu namanya Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini dia orang Ansar. Bahkan dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ada beberapa orang Ansar yang memiliki keistimewaan yang tak tandingi. Ada namanya Sa'ad bin Mu'az, Zaid bin Khudair. Yang nomor 3 namanya Abbad bin Bishr. Ada kisah menarik tentang Abbad bin Bishr ini. Suatu hari ketika dalam suatu pertempuran, Nabi tanya, siapa yang ingin berjaga di malam hari ini? Dinas malam. Abbad bin Bishr angkat tangan. Baik, kamu, siapa lagi? Ada lagi satu, ternyata Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir orang Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi bersama Abbad bin Bishr. Malam hari mereka yang berjaga di pos jaga. Pos jaga kan pasukan di belakang. Kemudian mereka berdua ini, Abbad bin Bishr sama Ammar bin Yasir,
bersepakat siapa jaga duluan, siapa yang istirahat. Sepakati Ammar bin Yasir yang jaga. Abbad bin Bishr tidur dulu. Nanti setelah lewat tengah malam, nanti Ammar bin Yasir yang tidur, Abbad bin Bishr lanjutkan jaga. Tapi waktu penjagaan awal ini, Abbad bin Bishr ini orangnya hobi sholat. Ketika Ammar bin Yasir jaga, dia belum bisa tidur, masih pingin sholat. Dia sholat malam. Ammar bin Yasir lagi jaga, dia sholat malam. Sedang asyik sholat, Ammar bin Yasir ketiduran. Yang lagi tugas jaga, ngantuk ketiduran. Di tengah-tengah sholat ternyata ada pasukan musuh. Ternyata ada pasukan musuh mengintai. Lihat, di jaga ada 2 orang, di belakang tertidur, yang satu sedang berdiri tapi bergerak. Oh, lagi ya, sedang melaksanakan sholatul lail. Lalu pasukan musuh itu yang sedang mengintai itu dari jauh lepaskan panah. Abbad bin Bishr lagi sholat, panah itu menancap tubuhnya, dia nggak ngerasa. Kita nyamuk baru bunyi, mata udah ngikut. Baru bunyi, kan nyamuknya belum kelihatan, udah takut aja tuh. Ya. Ini Abbad bin Bishr udah masuk panah itu, Pak. Udah masuk, Pak. Dia hanya rasa seperti gigitan halus semut. So dia cabut. Dia cabut lepas. Lanjutin sholat tuh. Panah kedua, panah ketiga. Lepas. Dia sholat malam itu bacanya surat Al-Kahfi. Panjang nggak? Abbad bin Bishr akhirnya mempercepat sholatnya dan salam. Jadi dia tidak sampai menuntaskan surat Al-Kahfi, dia percepat bacaannya, kemudian dia salam, dia tengok pas sudah selesai dia salam, pas dia tengok di belakang dia Ammar bin Yasir tidur. Dan ketika selesai dia salam, baru dia rasa tuh perihnya bekas tancapan panah itu. Setelah salam, dia mengaduh dan Ammar bin Yasir terbangun dan kaget. Kemudian dia berteriak mengabarkan kepada pasukan musuh ada penyusup yang berusaha menyerang, dan musuh muslimin akhirnya langsung bangun bergerak mengusir pasukan musuh itu. Nah, Ammar bin Yasir bilang sama Abbad bin Bishr, "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak bangunkan aku dari tadi? Ini sudah berapa yang sempat naik tubuh?" Abbad bin Bishr, "Wahai Abbad bin Bishr, ya Allah, waktu aku sedang sholat, ketika panah itu masuk ke tubuhku, aku nggak ngerasa. Demi Allah, aku sudah benar pesan Nabi, benar-benar serius berjaga di pos jaga, dan jika ada apa segera kabarkan ke pasukan muslimin lainnya. Kalau aku tidak ingat pesan Nabi, aku melanjutkan bacaan surat Al-Kahfi atas. Tapi karena aku ingat pesan Rasul dan memang wajib pesan Rasul, muslimin yang kita jaga, cepat bacaan surat Al-Kahfi. Ini lagi Uwah bin Zubair, yang kisahnya tentang kakinya yang harus diamputasi, ada tumor di kakinya. Didatangkan tabib untuk mengobatinya, dikata ini harus diamputasi. Caranya gimana? Dia harus minum khamar. Ya, zaman dulu kan biusnya pakai khamar. Sekarang pakai apa? Morfin juga itu.
Tapi kan memang itu darurat ya, boleh dipakai karena darurat. Secara medis memang harus dibius dia. Zaman itu suruh minum tidak sadar baru di amputasi. Urwah bin Zubair nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya nggak mau bahkan Allah dan tidak ingat Allah walaupun cuma sesaat. Tapi ini darurat. Iya, walaupun darurat. Ya udah, kalau begitu engkau pejamkan mata, mulutmu engkau sumpal dengan kain, kita pegang tangan dan kakimu, kata teman-temannya, biar engkau diamputasi. Nggak mau, saya nggak mau disiksa juga. Terus maunya gimana? Kalau nggak diobati, tidak diamputasi, ini bakal menjalar ke ototmu dan berbahaya buat jiwamu. Apa kata Urwah bin Zubair? Izinkan aku sholat dan amputasi kakiku sedang sujud. Dan terjadi ketika dia sedang sujud diamputasi, Urwah tidak mengerang sedikit pun. Sedikit pun. Kita digigit nyamuk langsung. Nah. Tapi tetap sah walaupun tidak khusyuk, tetap sah nggak? Kalau dalam ulama fikih sah. Ulama tasawuf memasukkan unsur penting sebagai adab menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap yang kita berani aja kita khusyuk. Lagi baca dan khusyuk, orang lewat nggak tahu. Diajak ngomong sama orang di samping, ngomong apa tadi? Lagi baca WhatsApp. Nggak tahu WhatsApp dari siapa ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya, tentang karakter seorang muslim sejati. Salimul aqidah. Jadi betul-betul akidahnya itu akidah yang lurus. Ya. Jadi dia betul-betul memahami arkanul Islam, rukun Islam itu dengan baik dan berusaha untuk menyempurnakan rukun Islamnya itu. Selanjutnya, dia betul-betul menjadi orang yang memiliki keyakinan dan percaya yang kuat terhadap arkanul iman, rukun iman. Yang pertama. Yang kedua, sahihul ibadah. Orang muslim sejati ibadahnya benar. Jadi di atas akidah yang kuat, seorang muslim sejati senantiasa giat beribadah. Ibadahnya itu benar ditunaikan sesuai yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah ritual, baik juga dengan ibadah-ibadah muamalah. Jadi dia pribadi yang saleh secara spiritual dan saleh. Ini karakter seorang muslim sejati yang kedua. Dia tidak menjadi orang yang melakukan inovasi dalam ibadah. Yang sudah ditetapkan sama Rasul itu dikerjakan. Jangan berinovasi. Buat yang sudah dipraktekkan sama Rasul kita jalani. Sholat subuhnya 2 rakaat, jangan mau inovasi bikin sampai 4 rakaat. Nah, itu sudah melampaui, itu sudah bid'ah itu. Ya. Yang dimaksudkan dengan sesuatu yang melampaui itu adalah menambahkan sesuatu yang menjadi hukum tetap. Ya. Seorang muslim sejati dia tidak lakukan itu. Ya. Yang ketiga sekarang, mati khuluq. Seorang muslim sejati itu akhlaknya mulia. Ya. Dengan akidah yang kokoh, ibadah yang kuat. Dia memiliki matinul khuluq, ya. Akhlak yang mulia. Ibarat mutiara yang indah, yang berkilau.
Akhlaknya itu berupa tasnya, dan berusaha meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia tidak akan persis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk persis seperti Nabi enggak, tetapi mencontohi, mengikuti Nabi itu ketetapannya. Orang Muslim sejati, kata-katanya, ucapannya tidak mudah menyakiti orang lain. Matinul khuluqnya itu, akhlaknya itu dihiasi dengan ikhlas, tawakal, sabar, ridha, cinta kasih, sayang terhadap sesama. Itu akhlak Muslim. Orang Muslim sejati itu keberadaannya tidak menimbulkan keresahan, ucapannya tidak menghadirkan huru hara. Orang Muslim, kata-katanya itu menghadirkan kedamaian, ketenangan, kesejukan. Itu Muslim. Kan Rasul itu dikenal pertama kali itu akhlaknya. Orang Muslim sejati tiap saat dia berusaha untuk mensyiarkan akhlaknya, dan syiar akhlak ini tidak perlu dia jadi seorang mubalik, tidak perlu dia jadi seorang dai. Semua orang bisa tunjukkan itu dengan dia memberikan contoh atau dia buktikan lewat perilakunya yang baik, yang teduh, yang sejuk, akhlak. Yang keempat, qawiyul jism. Muslim sejati kuat, dia tidak merusak tubuhnya dengan minum-minuman keras, tidur di larut malam. Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis dikatakan Nabi itu sangat tidak suka orang yang tidur habis maghrib dan orang yang berbincang-bincang, bercakap-cakap, ngobrol panjang lebar setelah selesai isya. Artinya apa? Nabi larang kita tidur habis maghrib. Yang kedua, Nabi larang kita melakukan aktivitas-aktivitas yang banyak setelah isya. Berarti Nabi suruh kita habis isya harus istirahat, biar nanti bisa bangun tahajud. Nabi tidak suka yang bercakap-cakap habis isya itu. Orang suka yang nongkrong habis isya itu. Coba di kafe itu, semakin malam semakin rame. Orang Muslim sejati dia qawiyul jism, tubuhnya kuat. Tubuhnya kuat, dia potong tubuhnya, dia menjaga tubuhnya sehat, bugar, ya. Berusaha mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyiban, minuman-minuman yang halal dan thayyiban. Kemudian dia merawat tubuhnya, dia tidak merusak tubuhnya, dia bersyukur dengan tubuhnya yang Allah berikan. Berapa banyak zaman sekarang ya, anak masih muda sudah kena penyakit orang tua. 70-an itu encok, itu penyakit orang tua. Sekarang anak muda sudah encok itu, udah asam urat. Anak-anak umur 20-an udah kolesterol. Kalau zaman dulu itu tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an dibilang itu penyakit orang tua. Ya. Anak umur belasan tahun, belum sampai 20 tahun sudah punya riwayat darah tinggi. Ternyata setelah ditelusuri, dia dari umur SMP tidak tidur malam, duduk sama teman-temannya,
Ya. Minum minuman yang itu penambah energi, akhirnya dia tidak tidur, jadi jantungnya dipacu, sakit. Sedangkan Rasul pernah bersabda, orang muslim yang kuat itu atau orang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik daripada orang mukmin yang kuat. Berikutnya yang kelima, aful fikr, berwawasan luas. Seorang muslim sejati biasa duduk di majlis ilmu, tiap saat, tiap waktu dia senantiasa memperhatikan akal pikirannya, mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepadanya dengan cara terus mengasah kecerdasannya. Pengetahuannya bertambah, dan tidak hanya sekedar pengetahuan umum, pengetahuan agama ditambah terus. Dia tidak pernah menjadi orang yang pasrah dengan keawamannya akan Islam. Di mana ada majlis ilmu dia datang, dia hadir. Zaman sekarang sudah mudah diakses majlis ilmu itu. Bisa dia hadir secara fisik, bisa juga dia hadir secara virtual. Ya, sekarang ini yang duduk di sini ya, secara fisik. Ada saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir atau yang ada di luar kota, mereka bisa ikut secara virtual lewat media-media online. Bayangkan zaman dulu, itu para ulama-ulama besar itu dahulu ketika mereka menuntut ilmu, itu mereka berjalan sekian kilo baru dapat ilmu itu. Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka mau cari riwayat hadis itu jalan dengan jarak tempuh yang begitu panjang, kendaraan yang tidak cepat tentunya, naik kereta, naik kuda, dibandingkan dengan saat ini menuntut ilmu tinggal naik mobil, tinggal hanya kakinya kan gas jalan, AC dingin adem, turun masuk masjid. Di kota-kota besar praktis hampir seluruh masjid itu sudah punya AC, bahkan musola kecil punya AC, adem. Zaman dulu sambil kipas-kipas. Terus ulama mengapa dia nyatatnya pakai tinta yang pakai dicelupin, lama lagi. Zaman sekarang nggak perlu dicatat, tinggal dia bawa handphonenya, dia rekam. Kalau dia tidak sempat bawa handphonenya, mustahil sih. Orang berangkat sholat handphone ketinggalan balik lagi. Nah, ini yang ketawa-ketawa jangan-jangan pernah melakukannya. Balik lagi tuh. Kalau nggak dia bawa handphonenya, dia bisa bilang sama tim perekam, nanti kirim ke saya ya. Zaman dulu lelah, tapi lihat mereka berhasil menulis karya-karya yang begitu banyak dalam kitab-kitab yang begitu banyak beredar bahkan sampai kepada kita. Harusnya kita sekarang ini jauh lebih bisa dari mereka sebenarnya. Tapi lagi-lagi itu berkah itu. Berkah. Jadi memang tidak merasa beban mereka duduk di majelis ilmu. Tahan berjam-jam. Ya. Bahkan dahulu ada salah seorang ulama itu, ketika dia masih belajar, dikatakan dia satu hari itu tidak akan bangkit dari tempat duduknya kecuali telah membaca lebih dari 8 sampai 10 kitab. Dia baca, ganti baca, baru dia bangun. Kita duduk di majlis ilmu nggak sampai 1 jam udah goyang-goyang, udah lihat dia jam. Khatib khutbah Jumat itu terjadi tuh, khatib kita lagi khutbah Jumat nih, kita baru ngomong 5 menit 10 menit khatibnya. Itu jamaah sof paling suka ngelirik-lirik tuh nih. Ada yang lirik jam itu
bagi khotib itu kode itu. Kode bagi khotib, ente kelamaan maksudnya. Khatibnya yang baru naik bilang apa? Dalam hati dia ngomong apa? Perasaan baru iftitah nih, baru pembukaan ini. Kok sudah ada yang lirik-lirik jam gitu. Ya, nah, jamaah yang lirik jam nggak tahu, kita nggak tahu, mungkin dia ada keperluan, mungkin mendesak atau apa, atau mungkin dia takut soto langganannya yang di luar masjid habis, bubar Jumatan. Wallahu a'lam. Musak fikir, ya, baru wawasan luas. Orang muslim saja itu diajak ngomong apa aja nyambung itu. Jadi dia update terus, tidak lemot, tidak ketinggalan. Ya. Kan di Al-Quran itu dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman tuh Allah angkat derajatnya. Tapi orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang baik, itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya tuh bertingkat-tingkat. Jadi tinggi, jadi mulia. Jadi keimanannya yang ditopang dengan keilmuannya itu menjadi dia posisi mulianya beda dengan yang lainnya. Ya. Dan Nabi pesan kan, suruh utlubul ilma, tuntut ilmu dari apa? Dari buang sampai. Dulu ada ulama namanya Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi. Ya. Baru belajar umur 50-an. Baru belajar. Tapi karena serius, ya, dalam tempo kurang lagi sekitar 7 tahun sampai 8 tahun dia jadi ulama besar. Dia baru belajar agama itu umur 50 tahun. Umur 58 itu beliau sudah menulis kitab tafsir Bahrul Ulum. Ngarang kitab Pak tafsir. Sudah nulis tentang fikih juga. Bahas tentang hadis, bahas tentang kitab-kitab tasawuf, termasuk kitab Tanbihul Ghafilin beliau. Jadi never to all to learn itu perkataannya kaum muslim. Sebenarnya tidak ada masa tua untuk belajar. Sahabat-sahabat Nabi kan banyak yang masuk Islamnya di usia tua. Tetapi kan di kemudian hari dia menjadi pribadi yang sangat cemerlang, dikenal oleh sejarah karena kesungguh-sungguhan mereka duduk di madrasahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin menjadi pribadi yang musaqqaful fiqh, memiliki yang begitu luas. Kemudian yang keenam, mujahidun li nafsih. Orang muslim sejati adalah orang muslim yang senantiasa melakukan pengandalian diri. Ini kan pada diri kita ini kan ada nafsu, ya, yang senantiasa condong kepada kemewahan, kesenangan dunia, dan senantiasa manusia untuk melakukan keburukan nafsu ini. Seorang muslim sejati dia mampu mengendalikan dirinya. Ya. Ilmu tidak racun. Maksudnya apa? Ilmunya yang tidak dia pakai untuk mengais dunia. Ilmunya. Ya. Zamannya Harun Ar-Rasyid itu Ibrahim ibnu Adham itu ulama yang begitu keras, ya, yang menentang, ya, orang-orang ahli ilmu yang dekat-dekat dengan lingkaran kekuasaan. Karena dia khawatir, dia mengatakan dia khawatir ilmunya jadi tumpul, kata dia. Tetapi jika penguasa datang menjumpainya, dia tidak tolak. Ibrahim ibnu Adham pernah didatangi oleh Harun Ar-Rasyid
Kisahnya begitu panjang. Harun ar-Rasyid dinasehati oleh Ibrahim ibnu Adham berjam-jam dan Harun ar-Rasyid menangis. Dan dia menasehatinya dalam kesendirian, berdua. Menurut riwayat, Ibrahim ibnu Adham tidak pernah mengkritik penguasa di hadapan umum atau di atas panggung atau di atas mimbar. Tidak pernah, karena itu bukan karakter seorang muslim. Tetapi ketika datang itu Harun ar-Rasyid, duduk berdua, dia nasihati berjam-jam sampai menangis Harun ar-Rasyid. Dan terakhir itu Harun ar-Rasyid bilang sama pengawal pribadinya yang mendampinginya, dia bilang sama pengawalnya, berikan uang sebagai ucapan terima kasih. Uang kembalikan, dilempar kembali kepada Harun ar-Rasyid. Dia bilang apa? Engkau belum betul-betul hatiku. Aku menasihatimu bukan untuk menghasilkan apa-apa. Aku menasihati. Itu Ibrahim bin Adham. Ini hidup sezaman dengan Abu Nuwas ini, yang Abu Nawas, ulama juga sezaman itu. Ya. Harun ar-Rasyid ketika itu waktu pertama kali datang minta nasihat Sofyan bin Uyai. Sofyan ini mengatakan, ulama besar juga, belum pantas saya kasih nasihat, ada yang lebih pantas, suruh datang temui Ibrahim ibnu Adham itu. Tapi apakah Harun ar-Rasyid setelah dinasihati dengan kata-kata yang keras berdua itu jadi marah? Enggak. Malah cinta sama Ibrahim ibnu Adham. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh dan dari hatinya. Tidak ada muatan-muatan lain. Benar-benar karena Allah dan Rasulnya itu. Jadi mujahidun linnafs. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dan kami, kata Allah. Jadi perjuangan, usahanya, rintisan apapun benar-benar jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum. Maka kami, Allah akan berikan petunjuk mengenai jalan kami itu. Jadi kaum muslimin, apa saja yang sedang mereka rintis tetapi benar-benar di jalan Allah, akan terbuka semuanya. Tetapi jika kaum muslimin merintis sesuatu bilangnya atas nama Allah tetapi tidak bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan angkat itu. Allah akan jayakan itu. Perjuangan kaum muslimin jika benar-benar karena Allah dan sungguh-sungguh karena Allah dan benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama para pelaku kebaikan dan kebajikan. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, penting nih. Muslim sejati harisun ala waqti. Orangnya senantiasa menjaga waktunya. Waktu kita ini, kehidupan kita ini waktu kita. Jika waktu itu sudah bergerak, dan memang bergerak, tidak pernah berhenti kan, dia tidak akan mundur. Ya bisa, walaupun ada lagu-lagu andaikan bisa terulang, seandainya aku bisa mengulang, itu kan khayal saja, ya, nggak bisa diulang. Kalau sudah bergerak maju ke depan, nggak bakal bisa mundur. Dan seorang muslim sejati, dia betul harisun ala waktu, dia hormati waktunya. Dia tahu ini persembahan Allah buatnya. Dia tahu betul Allah Subhanahu wa taala bakal tanya tentang waktu yang Allah persembahkan untuknya. Ini sekarang 2023 sudah mau akhir Januari ini. Nggak terasa kan? Kita setahun nggak ketemu kan? Kajiannya sih bulanan, tapi setahun nggak ketemu. Ya. Kita ketemu kapan?
Desember. Tahun berapa? 2022. Saya kemarin berangkat umroh akhir Desember. Setahun saya berangkat umroh. Akhir Desember, pulangnya 2023. Umroh terlama setahun. Nggak terasa loh. 2023-nya sudah. Tanggal berapa sekarang? 22. Coba mikir. Udah pasang niat apa nih? Udah pasang niat apa tahun 2023? Buat apa nih? Udah buat apa nih? Jangan waktu 2022 banyak niat yang belum terlaksana. Banyak program-program, planning program yang belum dibuat. Gatot, gagal total. Maka harisun ala waktu, penting nih, ya, benar menjaga, ya, waktunya dia pakai dengan nilai yang bermanfaat. Kita sholat kan sebenarnya Allah sudah ajarin kita tuh disiplin waktu tuh lewat sholat. Nah, kita ya, diberlakukan orang-orang mukminin itu ada waktunya. Waktunya sudah ngajar kita untuk disiplin waktu, on time. Ada waktu sholat, puasa, ada waktu haji, ada waktu pengeluaran zakat, semua pakai. Ya. Munazzamun fi syu'uni, orangnya tertib dalam segala macam bentuk urusan. Nah, budaya tertib kita amat susah dapat jumpai budaya tertib di yang mayoritasnya muslimin. Tapi bayangkan ke wilayah-wilayah yang tidak didominasi oleh kaum muslimin, itu mereka kuat budaya tertibnya. Padahal itu budaya ajaran Islam. Disiplin, munazzam fi syu'uni, pada setiap urusan, dalam setiap urusan. Tertib nggak dia? Disiplin. Kita kadang-kadang antri aja masih motong punya orang, antrinya masih nggak disiplin. Urus sesuatu selalu ditanya, mau yang biasa, yang cepat, atau super express? Ada harganya semua. Ya, antum cari di Singapura tuh ada nggak yang nawarin begitu? Orang antri sakit, orang sakit antri untuk periksa ke dokter, ambil nomornya ditanya. Ada orang antri mau ambil nomor selalu nggak dapat nomor. Wah, kalau nggak lewat si Anu nggak bakal dapat nomor. Sampai segitunya. Tuh betapa zalim kalau itu terjadi. Cerita-cerita itu kan sering beredar, kita sering dengar. Betapa zalim kalau memang itu terjadi. Kayak apa itu? Ini orang sudah sakit, terus akhirnya dia harus tertunda-tunda karena harus ikut prosedur-prosedur yang dibuat-buat oleh manusia ini. Ya. Orang muslim sejati yang munazzamun fi syu'uni, dalam setiap urusan, kalau dia berbuat sesuatu atqan, sempurna, baru dia beranjak pada pekerjaan yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila syai'an atqan. Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbuat sesuatu, Nabi berbuat sampai tuntas. Ya. Pekerjaan juga begitu. Sampai benar-benar tuntas. Tidak ditinggalkan di tengah jalan. Berikutnya, yang ke-9, qadirun alal kasbi, orangnya senantiasa mampu mencari nafkah. Orang muslim sejati orang yang bergerak, beraktivitas untuk dunia dengan sungguh-sungguh demi mencapai ridho Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan para sahabat-sahabat Nabi itu
asadun fin nahari, ruhbanun fil lail. Para sahabat-sahabat Nabi itu bagaikan singa-singa di siang hari. Kalau siang hari mereka kayak singa, dengan bisnis, dengan usahanya, dengan kebunnya, dengan peternakannya. Asadun fin nahari, seperti singa yang begitu ganas ketika mengais rizki dunianya. Sungguh mereka punya power, punya kekuatan finansial yang begitu bagus. Setiap kali ada panggilan, mereka yang memiliki kekuatan ekonomi itu yang membackupnya. Ruhbanun fil lail, tapi ketika datang malam, ruhban, mereka seperti para rahib-rahib, seakan-akan bukan orang-orang yang tadi yang hari itu yang begitu semangat mengais rizki dunia. Ketika masuk malam, mereka menjadi hamba-hamba Allah yang begitu sangat lembut, berhadapan dengan tangisan, dengan rintihan, dengan munajat. Sahabat-sahabat Nabi. Makanya pernah ada pasukan-pasukan musyrikin, mereka ngintip di malam hari. Mereka lihat sahabat-sahabat Nabi yang begitu ketika sedang berjihad di siang hari. Mereka ngintip di malam hari, lagi merintih, lagi menangis. Mereka ngintip-ngintip, terus mereka saling bisik-bisik. Itu kan orang yang kita lihat tadi dengan gagah berani di atas kuda, melawan pasukan musuh dengan kuat. Melawan kita nih, kita dibantai mereka, maksudnya dilawan sama mereka dengan kuat, dengan berani. Satu orang bisa melawan sampai 6-7 orang. Tapi ketika malam kok nangis ya? Oh, ternyata mereka sedang datang menuju Tuhannya. Jadi hebatnya dia yang begitu kokoh, begitu hebat, begitu perkasa di siang hari, tidak ada apa-apanya ketika dia sedang berhadapan dengan Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Keperkasaan manusia tak mampu menandingi keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, nafi'un li ghairi, orang muslim sejati menghadirkan kemanfaatan buat yang lainnya dengan kapasitas yang dia miliki. Dia apa nih? Dia dokter. Dengan profesi dia sebagai dokter, menghadirkan kemanfaatan buat yang lainnya. Dia pengusaha, dia seorang muslim, dengan kapasitasnya sebagai seorang pengusaha, dia menghadirkan kemanfaatan buat orang lain. Dia muslim, dia seorang guru, dengan kapasitas sebagai seorang guru lainnya. Dia seorang kapasitasnya sebagai aparatur negara dan kemanfaatan buatnya. Tadi kan hakim katakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi kan, karena dia lagi akan akhir kan, hakim. Dia sedang hakim. Maka ketika dia akan menjatuhkan vonis, vonis yang dia jatuhkan benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hakim itu, dia ketika menjatuhkan vonis tidak semata-mata berdasarkan fakta persidangan saja. Kalau jaksa itu kan vonisnya berdasarkan fakta persidangan. Kalau hakim berdasarkan fakta persidangan dan analisa pribadi. Maka seorang muslim sejati, dan dia muslim yang taat, dan profesi dia sebagai seorang hakim, ketika dia akan menjatuhkan vonis, maka sudah sepatutnya malam hari dia tahajud, malam harinya dia istikharah. Di beberapa hari sebelum dia ambil keputusan, dia istikharah, dia datang kepada Allah, dia bicara sama Allah, biar Allah tuntun hatinya. Oh mulia, Allah yang tuntun hatinya, Allah yang bimbing dia. Jadi keputusan yang dia lakukan atas bimbingan Allah. Kan tadi surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang kasih kita pengetahuan tuh mana baik mana buruk tuh Allah, lewat ilham yang Allah turunkan kepada hamba-hamba. Dan harus kita jemput lewat ketaatan, lewat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ini karena kebisaan kita, tidak.
kita punya kemampuan, kita punya kecerdasan, kita punya kehebatan, itu semuanya persembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap datang kepada yang Maha Kuat itu, biar menjadi baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan buat kita semuanya, dan Allah kuatkan kita sebagai seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang benar-benar dapat mengamalkan 10 poin tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami' alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umura jami'al muslimina wal muslimat ya muyassir kulla asir fataysirul asir al asir. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal alaihim siddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin baraka wa sallam alamin. Subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi war ridha wal aya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wa iyyakum wa iyyakum.